Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi paralegal gugatan sederhana. Dua jenis paralegal, yakni paralegal mandiri atau bekerja sendiri dan paralegal yang bekerja di bawah advokat. Terkait fungsi paralegal dalam peninjauan kembali dan eksekusi putusan perdata dari gugatan sederhana, yaitu dalam permohonan peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pengajuannya dilakukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dan jika selama proses peninjauan kembali si pemohon meninggal dunia, maka permohonan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Selama belum diputus, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut, namun tidak dapat diajukan lagi. Adapun syarat peninjauan kembali perdata yaitu: 1. Jika putusan didasarkan dari suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui pemohon setelah perkara diputus atau berdasarkan bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Jika setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan di waktu perkara diperiksa tetapi tidak dapat ditemukan. 3. Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Jika di antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soalan yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberi putusan yang bertentangan satu sama lain. 6. Jika dalam suatu putusan ada suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Adapun tenggat waktu permohonan peninjauan kembali yang didasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah 180 hari. 4 syarat alat bukti sebagai hukum yaitu: 1. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali terbatas hanya pada bentuk alat bukti surat. 2. Alat bukti surat yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali ini harus bersifat menentukan. 3. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang. 4. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara. Alat bukti surat sebagai hukum yaitu pada hari dan tanggal ditemukan alat bukti surat itu, maka pemohon peninjauan kembali harus menyatakan di bawah sumpah dengan cara: 1. Pernyataan sumpah dibuat secara tertulis yang menjelaskan hari dan tanggal telah menemukan alat bukti surat tersebut, dan 2. Surat pernyataan sumpah itu disahkan pejabat yang berwenang, di mana kedua syarat ini bersifat imperatif dan kumulatif, yang artinya jika penemuan surat tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah itu tidak disahkan pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi syarat sebagai alasan permohonan peninjauan kembali. Contoh, jika alat bukti surat yang diajukan sebagai hukum berupa akta jual beli, maka pernyataan sumpah dan pengesahannya dapat dilakukan di hadapan dan oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Kedua, misalnya alat bukti surat yang diajukan sebagai hukum berupa SHM, maka pernyataan dan pengesahan dapat dilakukan di hadapan dan oleh pejabat PPN. Sedangkan untuk eksekusi putusan perdata terkait hal ini merupakan putusan perdata yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, dan pada prinsipnya dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Terkadang pihak yang kalah ini tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, maka atas hal ini pihak yang menang dapat memasukkan permintaan baik lisan maupun
tulisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian akan memanggil pihak yang kalah dan memperingatkannya agar memenuhi putusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan selama lamanya 8 hari. Dan jika sampai waktu yang ditentukan putusan pengadilan masih juga tidak diindahkan dan dilaksanakan, maka pengadilan memerintahkan eksekusi sita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan putusan itu. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan putusan secara eksekusi. Walaupun jika dilakukan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri melalui jurusita seharusnya tetap membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan oleh 2 saksi dan dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan, yang ditandatangani oleh jurusita, para saksi, dan pihak tergugat dan penggugat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.